Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ini bagian dari ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu sering kita manusia lupa, sampai Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, yaitu harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan, kenikmatan untuk kita bisa senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan Allah ini, maka ini sebuah kenikmatan. Kita bisa menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas apapun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah apapun, ini endingnya adalah bagaimana kita ini termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat. Sampai Allah mengingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kau perhatikan apa yang sudah engkau lakukan untuk hari esok. Maka ini sebuah peringatan Allah bagaimana kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk hari esok. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang takwa? Allah sehingga menegaskan kembali, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Inilah pentingnya takwa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena memang banyak di antara manusia ini yang kadang-kadang takwanya hanya seolah-olah saja, bukan takwa yang sesungguhnya. Ibadah seolah-olah tidak ibadah yang sesungguhnya. Sampai Allah menegaskan kembali, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira nanti kalian akan masuk surga? Belum tentu. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sehingga Allah akan melihat siapa di antara kita ini yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, sungguh-sungguh di dalam takwanya, haqqa tuqatih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita merasa bahwa bulan Ramadan begitu cepat menjumpai kita kembali. Ramadan tahun kemarin seperti baru saja berakhir, tetapi kini kita sudah berada dan berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini. Kita menyambut Ramadan, maka
Begitulah waktu, ma'asyiral muslimin. Seiring dengan aktivitas dan kesibukan kita mencari penghidupan di dunia ini, terkadang menjadikan kita lupa akan waktu, lupa akan umur yang semakin bertambah, dan bahkan lupa akan akhirat yang semakin lama semakin dekat dengan kita. Sering kita disibukkan dengan aktivitas kita, rutinitas kita sehari-hari, yang oleh Allah sudah diingatkan, la tulhikum amwalukum nanti. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebentar lagi dalam menyambut bulan Ramadan, bukan berarti harus dengan letusan petasan, bukan pula harus dengan bertabur bunga dan meratap di kuburan pada leluhur-leluhur kita, dan juga bukan dengan cara-cara lain yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Tetapi ma'asyiral muslimin, dalam rangka menyambut bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah selama bulan Ramadan yang akan datang. Ketiga hal tersebut, yang pertama adalah membangun kekuatan iman. Ibadah Ramadan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang khususan bagi orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 yang kita sudah hafal semuanya, menjadi landasan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, yang diseru ini adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki iman. Sehingga ayat tersebut dengan tegas memanggil hanya orang-orang yang beriman. Kepada Allah saja yang berhak dan harus melaksanakan ibadah puasa itu. Artinya apa? Bahwa terpanggil tidaknya seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah tergantung dari kadar keimanannya, tergantung dari sinyal imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ibadah puasa itu juga bisa menjadi dasar, cerminan dari dan ukuran bagi kita sampai sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu puasa harus didasari dengan iman yang kuat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah, itulah yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu keimanan kita yang bersemayam di dalam dada dan hati kita ini. Maka oleh karena itu keimanan yang ada dalam hati kita ini harus kita bangunkan, kita hidupkan agar mempunyai energi atau power untuk dapat berperang melawan musuh yang sangat berat. Karena untuk menghadapi bulan Ramadan kita akan ikut sebuah kompetisi yang luar biasa. Ikut sebuah kompetisi maka harus disiapkan betul, terutama iman kita. Kita akan melawan musuh yang sangat berat, yaitu hawa nafsu. Kita banyak musuhnya di bulan Ramadan, yaitu hawa nafsu, baik nafsu makan, nafsu minum dan lain sebagainya, yang itu harus kita kendalikan betul dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kompetisi di bulan Ramadan, kadang-kadang orang bersemangat di awal-awal Ramadan. Di 10 hari yang pertama masjid-masjid itu penuh
dengan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Itulah kompetisi di babak penyisian. Tapi bagaimana dengan 10 hari yang kedua? Mungkin agak berkurang, karena ada orang-orang yang kemudian sudah capek dan lelah dan sebagainya, agak males dan sebagainya, sehingga mungkin hanya sebagian. Dan kita harus kuat untuk sampai pada rangkaian Ramadan yang terakhir, yaitu di babak final. Siapakah orang-orang yang mampu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan sampai akhir? Tentu sekali lagi harus dibangun kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kekuatan niat. Karena niat ini adalah merupakan pilar terpenting sebagai penyangga utama yang akan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan jasad manusia. Dan secara dimensi ukhrawi, niat itu merupakan tangga yang akan menghantarkan ibadah seseorang menjadi ditolak atau diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah harus dengan niat, dan pahala bagi setiap orang hanya tergantung pada niatnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada seorang ahli psikologis yang menganalisa dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa orang yang berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan, wis koncone poso melok poso, maka itu akan cepat lapar. Jadi orang yang berpuasa hanya ikut-ikutan, oh ini bulan Ramadan puasa, kalau nggak didasari dengan niat, maka dia akan cepat lapar, walaupun makan sahur. Jika dibanding dengan orang yang berpuasa tetapi puasanya diawali dengan sebuah niat, sama-sama makan jam 4 malam pagi ya, ada yang niat puasa, ada yang tidak niat. Kalau kita tidak niat puasa, nanti jam 9 kita sudah lapar lagi, maka perlu sarapan pagi. Tapi ketika dibarengi dengan niat, diawali dengan niat, maka dia akan lebih kuat daripada yang tidak diniatkan untuk puasa. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahwa sebagai syarat sahnya ibadah puasa itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya dan harus ada pada diri setiap muslim, dan akan menimbulkan sebuah energi dan kekuatan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Maka berniatlah untuk menuntaskan seluruh ibadah puasa sampai akhir, karena niat itu adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita tinggalkan sebagai syarat sebuah ibadah kita semuanya. Karena itu akan menimbulkan sebuah kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah kekuatan, membangun kekuatan fisik. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Artinya bahwa kekuatan fisik seorang sangat menentukan keberhasilan ibadah puasa. Kita selama 1 bulan ke depan, seseorang yang secara fisik tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, misalkan sakit atau yang lain, maka Allah pun memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kekuatan fisik ini sangat dibutuhkan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan yang akan datang. Karena terkadang kita banyak melihat saudara-saudara kita yang ketika melaksanakan ibadah puasa tidak bisa mengendalikan diri. Itu juga banyak dalam hal makanan. Mereka makan secara berlebihan ketika sedang berbuka, atau justru tidak makan sahur ketika akan berpuasa, atau minum. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah juga ingatkan itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi harus dimanage, harus diatur gaya hidup ya. Karena puasa itu sebenarnya mengatur gaya hidup. Tapi apakah kita bisa memaknai bahwa dengan puasa itu bisa mempelajari kita semuanya
untuk belajar gaya hidup, gaya makan, karena itu sangat menentukan kesehatan seseorang. Seseorang bisa sakit karena faktor gaya hidupnya, dan Allah sudah mengingatkan hal tersebut. Ketika kelebihan daging bisa saja orang dari darah tinggi, ketika kelebihan gula juga bisa menjadi penyakit diabetes dan lain sebagainya. Maka itulah sekali lagi dengan puasa itu mengajarkan kepada kita untuk belajar gaya hidup kita. Untuk itu maka jadikanlah ini sebuah latihan, sebuah latihan yang bagaimana kemudian dengan puasa itu betul-betul sehat. Sumu tasihu, dengan puasa itu justru menjadikan kita sehat. Kalau orang berpuasa jadi sakit, itu berarti ada yang salah dengan gaya makannya. Mungkin karena pas berbuka makannya dilos ya, semuanya dihabiskan. Nah, ini yang menjadikan kita dilarang oleh Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan hal-hal yang akan dapat merugikan diri kita ini, salah satunya adalah dengan tidak menjaga makanan dan minuman secara teratur. Maka sekali lagi, untuk menjaga fisik kita, mari kita manage betul bagaimana gaya hidup kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi demikian tadi 3 kekuatan yang harus kita bangun, 3 kekuatan yang harus kita himpun dan dipersiapkan mulai dari sekarang, sehingga selama bulan Ramadan nanti diri kita akan menjadi kuat sehingga mampu menunaikan rangkaian ibadah puasa ini mulai awal hingga akhir, dan betul-betul kita masuk pada kesuksesan, yaitu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah semoga ini menjadi renungan kita semua dalam menyambut Ramadan yang akan datang, sehingga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa memberi kepada orang yang lain, bermanfaat bagi orang lain. Mari kita betul-betul siapkan mulai dari sekarang. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian tadi apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan ujian yang Allah berikan selama dalam hidup kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan iman dan fisik kita, sehingga benar-benar kita mampu menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan dan mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.